Assalamualaikum, hai adik-adik. Pada kesempatan kali ini Ustazah Puji akan menampilkan kumpulan praktek pidato bahasa Indonesia. Simak terus dan jangan lupa subscribe ya. Jazakumullahu khairan semuanya. Jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menyampaikan pidato saya tentang apa yang harus kita lakukan pada masa pubertas. Seperti yang kita tahu, masa pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak ke remaja. Masa pubertas biasanya dialami pada umur 10 sampai 14 tahun. Pada masa pubertas akan muncul rasa saling menyukai antara lawan jenis. Itu adalah hal yang biasa. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menanggapi hal tersebut? Pertama, kita harus lebih sering sharing kepada orang tua. Kenapa? Karena setiap hal baru yang kita terima dari media sosial ataupun YouTube, kita tidak tahu kebenarannya dan orang tua kita akan menjelaskannya secara detail dan benar. Kedua, selalu jaga batasan bergaul bersama teman-teman. Ini adalah hal yang paling kita harus jaga, karena apa yang dilakukan dan yang dibicarakan oleh teman-teman tidak selalu yang terbaik buat kita. Jadi kita harus jaga batasan bergaul dengan teman-teman sekalian. Yang terakhir, kita harus membatasi apa yang kita tonton di media sosial, YouTube ataupun laman web. Ini berhubungan dengan masa depan kita, karena saat kita melihat pornografi, yang pertama kita akan merekam tersebut di alam bawah sadar kita dan akan terbawa ke masa depan, sehingga kita bisa kelak menjadi penjahat yang terjerat dengan kasus-kasus seksual seperti yang kita lihat di televisi. Yang kedua, biasanya setelah kita melihat pornografi, kita akan muncul rasa ingin tahu tentang rasa apa yang dirasakan oleh pemain pornografi tersebut. Itu adalah hal yang wajar ketika kita melihat video pornografi. Jadi kita harus menjaga batasan-batasan apa yang harus kita lihat. Saya kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Lukman Al-Hakim, Ustadz dan Ustadzah, juga teman-teman yang saya sayangi. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga hari ini kita bisa berkumpul pada acara perpisahan siswa kelas 6 SD Lukman Al-Hakim. Saya Alfian El-Rafa selaku perwakilan teman-teman kelas 6 berterima kasih kepada Ustadz dan Ustadzah atas bimbingannya selama 6 tahun ini. Semoga ilmu yang diberikan kepada kami bermanfaat saya agar bisa menjadi orang yang berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Saya juga berpesan kepada adik-adik kelas 1-5 agar rajin belajar, bisa mewujudkan cita-citanya. Sekian pidato dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua rahmatnya bagi kita semua.
Pada hari ini kita berkumpul untuk menyelenggarakan acara perpisahan. Sebenarnya saya dan teman-teman kelas 6 berat sekali untuk menyampaikan pidato ini. Kami sedih karena kami harus berpisah dengan guru, teman, dan adik-adik kelas. Khusus untuk para hadirin sekalian, para bapak dan ibu guru yang terhormat, kami sangat berterima kasih karena mereka telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga untuk mencapai tingkat selanjutnya. Semua pelajaran dari bapak dan ibu guru akan kami ingat selama masa hidup kami. Saya meminta maaf kepada bapak dan ibu guru yang telah dengan sabar membimbing kami setiap saat. Kami menyadari bahwa banyak perilaku kami yang dapat mengganggu bapak dan ibu guru. Saya selagi mewakili teman kelas 6 sekali lagi meminta maaf. Adik-adik kelas, belajarlah dengan rajin, jangan keras kepala dan hormatilah guru-guru di sini. Inilah ada di pidato ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, pidato yang saya akan sampaikan tentang menjaga kebersihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang yang bersih dan menjaga kebersihan. Jadi marilah kita menjaga kebersihan untuk diri sendiri dan orang lain. Hadirin sekalian, jika kita menjaga kebersihan lalu ditiru oleh orang lain, maka kita pun akan mendapat manfaatnya. Seperti sekarang ini, masih banyak yang belum peduli dengan kebersihan lingkungan sekitar. Demikian pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menjaga kebersihan lingkungan di musim penghujan ini, kita harus lebih menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari DBD, diare, dan lain-lain. Apalagi di musim virus corona ini, kita harus menjalankan gerakan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Cara-cara untuk menjaga kebersihan lingkungan antara lain menyapu halaman, membersihkan selokan, dan membuang sampah pada tempatnya. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abiu dari kelas 6B Serupan Halakim. Saya akan berpidato tentang kelestarian lingkungan. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus melestarikan lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang limbah sembarangan, dan contoh itu tidak baik untuk kehidupan sehari-hari untuk warga negara Indonesia. Cara mencegahnya adalah dengan memperingatkan atau memberitahu pihak-pihak yang membuang sampah sembarangan atau membuang limbah sembarangan. Dan tidak hanya untuk lingkungan saja, untuk hewan juga harus dilaksanakan dengan baik. Nah, cara untuk melestarikan hewan yang punah maupun belum punah, yaitu dengan tidak membunuh atau menembak hewan itu, dan tidak memelihara dengan liar atau tidak ada izinnya. Maka dari itu kita harus melestarikan lingkungan dan hewan-hewan di sekitar kita.
karena bisa jadi pada suatu saat mereka akan punah untuk selama-lamanya dan tidak dapat kembali lagi seperti dulu. Jadi sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus melestarikan lingkungan dengan baik dan benar. Karena dari kedisiplinan manusia, hewan dan lingkungan akan bersih dan tidak punah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta kita bisa berkumpul di malam hari ini. Ustadz-ustadzah yang saya hormati dan teman-teman saya yang saya sayangi, pada malam hari ini saya akan menyampaikan pidato berjudul Kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan di mana dimiliki oleh seseorang untuk memengaruhi orang lain dalam hal pekerjaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kepemimpinan harus dimiliki oleh setiap orang, maka setiap orang perlu mempelajari kepemimpinan. Oleh karena itu, apakah kita butuh pemimpin yang sekali pemegang harta, kekuasaan pada masyarakat lemah? Tentu, kita tidak butuh. Yang kita butuhkan adalah pemimpin yang bermutu serta bermoral Pancasila yang mampu mengelola negara dengan adil, berbudi kemanusiaan, bijaksana, mengatasi konflik sara, serta juga menjaga kesatuan dengan baik dan mau menerima aspirasi rakyat. Tidak selalu segala keputusan berasal dari pimpinan tinggi saja. Tentu saja pimpinan juga harus berpendidikan tinggi untuk membuktikan bahwa pemimpin memang harus cerdas dan inovatif dalam membangun negara. Ustadz-ustadzah yang saya hormati dan teman-teman saya yang saya sayangi, cukup sekian saja pidato yang saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih telah mendengarkannya. Dan saya minta maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Anda. Tolong maafkan dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam sidang buat akhirat walaupun dalam masa pandemi. Di sini saya mewakili teman-teman kelas 6 untuk menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada ustadz dan ustazah yang telah mengajar, membimbing, mendidik, dan mengasah potensi kami selama 6 tahun. Ustadz ustazah tidak pernah bosan dan lelah untuk mengajarkan kami. Kami sangat berterima kasih kepada ustadz dan ustazah. Kami juga berpesan kepada adik-adik kelas supaya adik kelas belajar dengan baik dan rajin. Adik kelas jangan mengecewakan ustadz ustazah. Ambil positifnya, buang negatifnya dari kakak kelasmu ini. Kesempatan hari ini, saya dan teman-teman kelas 6 ingin meminta restu kepada ustadz dan ustazah untuk meraih prestasi ke jenjang selanjutnya. Minta maaf apabila saya melakukan kata ataupun sikap yang lain takut hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SD Lukman Al-Hakim dan Ustadz-ustadzah serta Bapak Ibu wali murid yang saya hormati dan teman-teman yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memberikan nikmatnya sebuah pertemuan dan perpisahan. Ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah, setelah 6 tahun bersama, kami tidak akan pernah melupakan jasa-jasa dalam membimbing dan mengajari kami. Hingga detik ini, begitu banyak hal yang sudah Ustadz-ustadzah berikan untuk kami.
Agar hidup kami berarti, kami mengucapkan terima kasih atas apa yang Ustadzah berikan kepada kami. Semoga semua yang Ustadzah berikan dicatat sebagai amal kebaikan dan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ustadzah, pada kesempatan ini pula kami semua memohon maaf apabila selama ini tingkah laku kami secara sengaja maupun tidak sengaja telah melukai hati dan membuat Ustadzah marah. Kami berharap Ustadzah sudi untuk memaafkan semua kesalahan kami. Kami juga memohon doa restu, semoga setelah kelulusan ini kami dapat melanjutkan ke sekolah ke jenjang yang tinggi. Kami juga memohon doa agar dimudahkan segala urusan untuk menggapai cita-cita kami. Untuk adik-adik di sini, kami sebagai kakak yang akan meninggalkanmu sekolah tercinta ini ingin berpesan, belajarlah dengan baik dan jangan lupa untuk selalu menghormati dan patuh kepada Ustadzah. Kiranya cukup sampai di sini saja pidato yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.